Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Afwan, Ana mau nanya eh, berkaitan dengan COVID-19 ini. Ini kan Ana baru baca itu dari Republika, sumbernya dari Republika bahwa Wakil MUI itu menjelaskan kalau seumpama di wilayah yang tidak teridentifikasi zona merah atau yang penyebarannya tidak banyak itu mungkin ya Ustaz ya, itu sholat fardu, sholat tarawih dan semacamnya itu bisa dilakukan seperti biasa Ustaz. Sementara karena Sutrisno namanya Ustaz, di Lampung ini kan belum zona merah tapi memang udah ada beberapa yang sudah terdeteksi gitu Ustaz. Dan Ana khawatir kalau mengikuti penjelasan dari Wakil MUI ini, karena kan kita tidak tahu Ustaz, nanti ada yang OTG gitu Ustaz ya saat kita sholat. Jadi Ana tetap sholat di rumah untuk sholat fardu, sholat Jumat maupun sholat tarawihnya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Afwan, jazakallahu khairan. Nah, wa jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama begini, untuk masalah kebijakan publik seperti penyelenggaraan sholat jamaah, penyelenggaraan Jumatan, sholat taraweh dan seterusnya, kita kembalikan kepada keputusan dari pemerintah. Sehingga kalau misalnya keputusan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat menekankan agar ini ditiadakan, maka Anda ikuti sebagaimana saran dan keputusan mereka dalam rangka untuk memberikan maslahat bersama. Yang kedua, untuk yang sifatnya pribadi, seperti Anda ketemu dengan siapa, Anda misalnya melakukan aktivitas dengan orang lain yang itu tidak ada kaitannya dengan urusan publik, maka yang seperti ini Anda bisa menggunakan Anda bisa menggunakan pertimbangan pribadi. Pertimbangan pribadi itu yang saya maksud adalah jika muncul kekhawatiran dalam diri Anda untuk misalnya ada beresiko di sana sehingga Anda menghindari, maka itu urusan pribadi Anda, silahkan. Karena itu kaitannya dengan ini, jika ini kita gabungkan, wallahu a'lam. Misalnya pemerintah daerah masih membolehkan, tentu saja berdasarkan saran para ahli yang mereka jadikan sebagai pertimbangan, pemerintah daerah masih membolehkan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid dengan ketentuan tertentu, dengan protokol tertentu. Misalnya jamaah hanya boleh untuk satu lingkup kampung dan harus pakai masker, bawa sajadah sendiri dan beberapa protokol yang lain. Lalu orang mengikuti atau orang melaksanakan sholat jamaah di situ. Nah, Anda mau ikut atau tidak itu kembali kepada pertimbangan pribadi. Saya kalau ikut jamaah kayaknya di situ banyak yang batuk. Saya kalau ikut jamaah di situ kemarin katanya ada orang yang baru datang dari Jakarta atau dari daerah zona merah misalnya. Lalu Anda khawatir tertular, maka posisi kekhawatiran seperti ini insya Allah bisa dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan jamaah tadi dan Anda bisa sholat di rumah. Sehingga pertimbangan dua hal tadi ya. Yang pertama adalah seperti apa keputusan pemerintah setempat ya. Dan kita yakin mereka tentu sudah memberikan pertimbangan, sudah melakukan banyak pertimbangan untuk membuat keputusan itu. Yang kedua, pertimbangan pribadi, jika ternyata pemerintah tidak melarang, dalam arti misalnya membolehkan silakan jamaah tapi dengan batasan hanya khusus untuk warga setempat dan semuanya harus pakai masker atau dengan protokol tertentu, sementara Anda masih khawatir, maka Anda berhak untuk tidak ikut berjamaah di sana. Sehingga dalam hal ini kembali kepada masing-masing situasi. Wallahu ta'ala alam.